Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu melaksanakan ibadah wajib pagi ya. Tetapi laksanakanlah ibadah wajib pagi itu berdasarkan niat dari dalam hati untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan dari ustazah ya. Dan ustazah ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu melaksanakan aktivitas atau rutinitas new normal, seperti selalu di rumah saja, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak dan gunakan masker saat berkeluaran. Dan yang paling penting adalah makanlah makanan yang bergizi. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya, apa ya yang telah kamu pelajari? Iya benar, kita sudah belajar tentang hidup bersih di rumah. Dan kita juga sudah belajar tentang ruas atau sisi. Dan kita juga sudah belajar tentang tekanan nada. Pada hari ini kita juga akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Kita akan belajar tentang bangun datar dan juga menentukan tekanan nada pada lagu. Nah, mari kita mulai dengan membacakan teks bacaan halaman rumah Jono. Ayo talaah, ayo kita baca bersama-sama. Halaman rumah Jono. Halaman rumah Jono kotor. Sampah berserakan di mana-mana. Rumah Jono menjadi terlihat tidak terawat, gersang dan kumuh. Keluarga Jono jarang menyiram tanaman. Rumput di halaman rumah Jono kering dan mati. Tanaman yang ada di halaman juga menjadi layu karena tidak terawat. Halaman rumah Jono perlu dibersihkan. Sampah yang ada di halaman rumah Jono harus dipilah dan dibuang sesuai tempatnya. Jika rumah bersih, Jono sekeluarga akan terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak bisa lihat kan pada gambar di buku kalian masing-masing bahwa rumah Jono sangat terlihat kotor anak-anak. Wah, ini merupakan tindakan yang tidak baik ya anak-anak. Rumah yang kotor, halaman yang kotor akan membuat sarang penyakit karena binatang-binatang kotor seperti lalat, kecoa itu sangat suka tinggal di tempat yang kotor seperti itu. Bayangkan jika lalat tersebut hinggap di makanan kita, kemudian makanan itu kita makan. Wah, itu akan menyebabkan sakit perut pada diri kita anak-anak. Maka dari itu, rumah kotor akan menjadi sebuah sarang penyakit. Dan kita harus membersihkan rumah kita sesering mungkin agar tidak kotor dan selalu bersih. Nah, lalu pada teks tersebut juga disebutkan bahwa rumput di halaman rumah Jono itu kering dan mati anak-anak.
Nah, itu dikarenakan Jono tidak merawatnya dan tidak menyiram tanaman tersebut. Nah, anak-anak, kegiatan tidak merawat dan tidak menyiram tanaman itu adalah salah satu contoh kita menzolimi makhluk hidup. Karena tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup. Ketika kita ingin menanam tumbuhan, ingin menanam tanaman, hendaknya kita harus merawatnya, sering menyiramnya, agar kita dapat merawatnya dengan baik. Jadi jangan ikuti perilaku Jono dengan rumah yang kotor seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ustazah ingin bertanya kepada kalian, bagaimanakah kondisi rumah Jono? Iya, tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa rumah Jono sangat kotor dan sampahnya berserakan di depan rumah. Dan sampah itu harusnya dipilah terlebih dahulu baru dibuang. Nah, bagaimana ya caranya memilah sampah tersebut? Nah, ini anak-anak, sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti daun-daun kering, kulit buah-buahan, sisa sayuran dan buah, kotoran hewan, ranting, kayu, nasi, dan rumput. Nah, sampah-sampah tersebut dapat diolah menjadi pupuk kompos. Itu adalah sampah organik. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan barang tambang. Nah, contohnya adalah plastik, kaca, karet, kaleng, kain, besi, kardus, dan kertas. Nah, anak-anak, seperti plastik ya, sampah plastik itu hancurnya membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar ribuan tahun untuk menghancurkan satu plastik. Maka dari itu, sekarang kita melaksanakan kegiatan Go Green dan kurangi penggunaan plastik untuk mengurangi sampah yang ada di dunia ini. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kondisi halaman rumah Jono perlu kita ikuti anak-anak? Ya, jawabannya adalah tidak, sangat tidak perlu kita ikuti anak-anak ya. Jadi, bagaimanakah seharusnya kondisi rumah yang bersih dan sehat? Nah, kondisi rumah yang bersih dan sehat adalah rumah yang selalu dibersihkan, rumah yang selalu asri, nyaman, tentram, tanpa adanya debu, tanpa adanya sarang penyakit, tanpa adanya hewan-hewan yang kotor. Itu adalah rumah yang bersih. Maka dari itu, kita sebagai anak soleh dan soleha diharuskan untuk selalu membantu orang tua di rumah membersihkan rumah. Baik itu kerjaan ringan seperti menyapu, mengepel. Nah, anak-anak Ustazah harapkan untuk selalu membantu orang tuanya di rumah untuk membersihkan rumah ya. Selanjutnya, buka buku kalian di halaman 29. Kita akan belajar tentang menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Sebelum masuk ke materi, Ustazah akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Judulnya adalah Macam-macam Bangun Datar dengan nada menanam jagung. Ayo nyanyi bersama-sama dengan Ustazah ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita mengenal berbagai bangun datar yang ada. Ada segitiga, ada segi 5, dan ada juga bentuknya lingkaran, persegi dan persegi panjang. Semua itu adalah bangun datar. Ustazah ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita mengenal berbagai bangun datar yang ada. Ada segitiga, ada segi 5, dan ada juga bentuknya lingkaran, persegi dan persegi panjang. Semua itu adalah bangun datar. Nah, anak-anak, sudah Ustazah contohkan sebanyak 2 kali. Semoga kalian bisa dan selamat mencoba di rumah ya.
Nah, dari teks lagu tersebut ada berapa ya? Ada berapa macam contoh bangun datar? Ya benar, ada segitiga, segi lima, lingkaran, persegi, dan persegi panjang, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Sekarang, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, apa itu bangun datar? Ya, bangun datar adalah bangun yang hanya memiliki satu bidang datar yang dibatasi garis-garis lurus atau lengkung. Nah, ciri-ciri dari bangun datar adalah adanya sisi, sudut, dan titik sudut. Sisi adalah garis-garis lurus atau lengkung. Sudut adalah pertemuan antar dua sisi, dan titik sudut adalah titik pertemuan antar dua sisi. Nah, Ustazah akan beri contoh kepada kalian. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Banyak sisi pada persegi panjang, tinggal kita hitung berapa banyak garis biru yang ada. Ada yang datar dan juga ada garis tegak. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sisi pada persegi panjang. Kemudian sudut. Sudut ditandai dengan adanya garis petak kecil ataupun lengkung. Itu menandakan sudut. Sekarang kita hitung ya berapa sudut pada persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sudut. Sekarang kita hitung titik sudutnya. Titik sudut itu merupakan pertemuan antara dua garis. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 titik sudut pada bangun persegi panjang. Sekarang kita ke bangun datar segitiga. Ada berapa banyak sisi pada segitiga? Iya benar, ada 3. Sekarang hitunglah sudutnya. Iya benar anak-anak, ada 3 sudut. Berapakah titik sudutnya? Iya benar, ada 3 titik sudut. Nah sekarang anak-anak coba kerjakan buku kalian di halaman 30. Di situ ada 3 bangun datar, ada segi 5, segi 4, dan segi 6. Silakan kalian tentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya sebagai bahan belajar mandiri kalian di rumah ya. Nah, sekarang kita ke halaman 31. Di situ adalah memberi tanda pada lagu. Beri tanda tekanan nada pada lagu Ayo Jaga Lingkungan. Tanda kuat atau huruf F untuk bagian lagu dinyanyikan kuat. Tanda lemah atau huruf P untuk bagian lagu dinyanyikan lemah. Ketiga, tanda agak kuat atau MF untuk bagian lagu dinyanyikan agak kuat. Dan keempat, tanda agak lemah atau MP untuk bagian lagu dinyanyikan agak lemah. Nah, anak-anak bisa lihat di lirik lagu Ayo Jaga Lingkungan yang lengkap di halaman 18. Tinggal kalian salin tekanan nada pada halaman 18 ke halaman 31 ya. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita ke halaman 33, yaitu menarik garis. Salman mengajak Sofia dan Said bermain lawan kata. Lawan kata disebut juga antonim. Sekarang hubungkanlah kata-kata berikut ini dengan lawan katanya dengan cara menarik garis. Di sini ada kata sehat, kotor, dan banyak sekali. Ustazah akan memberikan contoh satu kata, yaitu sehat. Lawan kata sehat adalah sakit. Nah, untuk kata-kata yang lainnya silakan kalian cocokkan pada buku kalian ya. Selamat mencoba. Nah, sekarang buka buku kalian di halaman 34. Menebalkan dan menuliskan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Terdapat 11 bangun datar
Dan kalian tentukanlah berapakah nama bangun datarnya. Tentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Silakan kalian kerjakan di buku kalian sebagai bahan belajar mandiri ya. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Nah, anak-anak, Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian nih, bahwa hidup bersih dan sehat itu sangat penting bagi kita. Maka dari itu, jagalah kebersihan rumah anak-anak. Dan sebagai anak soleh dan soleha, sering-seringlah atau selalulah membantu ayah dan ibu membersihkan rumah ya. Karena kesucian, kebersihan itu merupakan sebagian dari iman, dan membantu ayah dan ibu itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika dalam penyampaian Ustazah terdapat kesalahan kata. Selamat belajar dan semangat ya belajar dari rumah ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.